Seorang ayah yang baru saja menjadi duda tampak sekali gusar dalam duduknya. Ia duduk di kursi teras rumahnya yang sederhana. Ia memegang foto almarhumah istrinya dan menatap foto tersebut dalam-dalam. Adiknya yang mengetahui kondisi kakaknya tersebut berusaha untuk menghibur kakaknya. Assalamualaikum Kak. Sudahlah, istrimu tuh sudah tiada. Istrimu tuh itu orang yang sangat baik. Ia juga meninggal dalam keadaan mulia. Iya, Istrimu itu meninggal dalam persalinan anak pertamanya. Ia telah berusaha sekuat tenaga, tapi apa daya, Gusti Allah berkehendak lain. Gusti Allah pasti menempatkan tempat yang layak untuk istrimu. amin. Aku hanya bisa berdoa untuk dia. Tapi kehilangan dia secepat ini rasanya masih susah untuk diterima. Dia orang yang baik. Kenapa tidak bajingan-bajingan itu saja yang diambil nyawanya? Tidak ada gunanya orang-orang seperti mereka hidup. Aku pun tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhanlah ya. Iya, rasanya tidak adil. Tuhan itu Maha Kuasa, kita hanya hambanya saja. Aku tidak menyalahkan Tuhan, dokter, ataupun rumah sakit yang menanganinya. Lalu, Entahlah, masih kikuk rasanya hidup tanpa seseorang yang selalu menemani setiap saat. aku mengerti perasaanmu, Kak. Biasanya jam segini dia sedang memasak sayur kangkung, makanan kesukaanku. Sudahlah, Kak. Mungkin sudah saatnya. Makanlah dulu sana. Sudah berapa hari ini kau tidak memakan nasi sesuap pun. Aku tidak ingin menjadi gila kan hari ini. Sini Jam. Ada apa Jam? Mau menggosip lagi kalian ya? Kerja kalian selalu saja menggosip. Jangan salah sangka dulu, ini gosip bukan sembarang gosip. Ini gosip ada hubungannya dengan Pak Amir. Pak Amir yang baru tinggal istrinya itu maksudmu Jam? Emang ada apa dengan Pak Amir? Tadi katanya nggak mau dengerin gosip, dan sekarang pengen tahu. Lelaki sekarang suka gosip juga ya ternyata. Iya Jam. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, emang ada apa dengan Pak Amir? Iya Jam, ada apa dengan Pak Amir? Kayaknya berita panas ini. Sabar-sabar, menurut kabar burung yang beredar, Pak Amir itu... Permisi Pak, Bu. Iya, iya Pak Angge. Aduh, yang tadi itu hampir saja. Untung saja Pak Amir tidak mendengar perkataanku barusan. Perkataan apa? Orang kamu saja belum ngomong apa-apa dari tadi. Iya Jam, kamu belum ngomong apa-apa dari tadi. Pak Amir betul. Apa yang mau kamu katakan? Oh begitu ya. Yang mau saya katakan tadi adalah Pak Amir itu sekarang sudah... Hah? Maksudnya? Jadi kalian tidak mengerti maksudku barusan? Kami gak tahu Jam apa maksudnya barusan. Waduh, payah sekali kalian jadi orang tua. Tidak mengikuti perkembangan zaman dan globalisasi dunia. Maksudku tadi barusan, Pak Amir itu sudah gila. Masa? Jangan ngelantur kamu kalau bicara. Betul itu, menurut kabar burung yang beredar, Pak Amir itu tidak bisa menerima kepergian istrinya. Apalagi saat meninggal, istrinya itu sedang hamil tua. Apa kamu tidak melihat barusan orang Pak Amir baik-baik saja, kamu tuduh dia gila? Iya Jam, benar apa yang dikatakan Pak Amir barusan. Tadi Pak Amir baik-baik saja, dia kelihatan lebar-lebar baik. Sudah kalau kalian tidak percaya, terserah kalian saja. Aku juga nggak begitu yakin sih. Wah Jam. Kelihatannya saja Pak Amir baik-baik saja. Siapa tahu dia tertekan lalu pura-pura baik. Kamu jangan berburuk sangka dulu. Kamu belum punya bukti yang kuat untuk saat ini. Iya Jam, benar apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad. Hidup di Indonesia kita mempunyai hak yang disebut hak praduga tak bersalah. Jadi, kalau kita menuduh seseorang, kita harus mempunyai bukti yang cukup dan faktual. Jadi jangan asal nuduh, itu hanya membuat kesalahpahaman antar warga.
Hebat sekali perkataan dari Pak Ahmad ini, bijaksana dan penuh makna. Biasanya cuma was-was gak ada isinya, gak ada bebek bobotnya, seperti perkataan profesor saja, perkataan Pak Ahmad barusan. Iya benar, tumben Pak Ahmad omongannya bermanfaat. Tanda-tanda mau kiamat kali ya. Wah, ibu-ibu pada menghina saya. Gini-gini, saya pernah satu sekolah dengan Pak Jokowi. Ya, walaupun tidak sepintar Pak Jokowi, setidaknya kepintarannya sedikit menular kepada saya. Selain itu, kami mempunyai nasib yang sama. Pak Jokowi menjabat sebagai gubernur, saya menjadi ketua RT. Beda tipis lah, sama-sama jabat negara. Aduh, oh iya, saya mau pulang dulu, mau masak buat bekal anak sekolah. Soalnya jam segini dia mau berangkat sekolah. Saya duluan ya, Pak, Bu. Oh iya, saya juga mau masak bekal untuk suami saya. Bisa-bisa saya kena marah kalau jam segini belum disiapkan di atas meja. Ya. Begitulah kejadian seperti ini berulang-ulang terus hingga beberapa bulan. Situasi seperti demikian tak ayal menjadikan situasi masyarakat menjadi tidak kondusif. Pak Amir menjadi bahan pergunjingan tetangga-tetangganya karena kelakuannya dari hari ke hari semakin menjauhi status orang yang sehat walafiat, khususnya kesehatan jiwanya. Pergunjingan tentang Pak Amir kian lama kian membesar seperti bola salju yang tengah mengelindi. Bukannya mereda malah makin membesar. Apalagi ditambah dengan kelakuan Pak Amir yang dari hari ke hari semakin aneh dan ganjil. Adapun kelakuan Pak Amir ini menjadi santapan empuk bagi para ibu-ibu saat arisan, pada saat pengajian, bahkan pada saat menjemur pakaian pun tidak lepas dari topik pembicaraan tentang duda tersebut. Hingga suatu hari kelakuan aneh duda ini dipergoki oleh dua penjaga yang tengah ronda malam. Nasib jadi seorang jongos ya begini, Bul kabul. Orang lain enak-enakan tidur, kita masih saja melek buat jaga malam. Ah sudah, jangan mengeluh terus kamu itu. Kita menunda kan juga dibayar. Ya walaupun bayarannya nggak seberapa. Iya, bayaran udah habis bulan ini untuk bayar rokok dan bayar utang-utang di warung. Ya mau gimana lagi coba. Daripada nggak dibayar, mending dibayar mungkin sedikit. Iya sih, Bul. Kamu tahu nggak akhir-akhir ini yang dijadiin gosip oleh ibu-ibu? Oh alah, sekarang pukulan kamu sama ibu-ibu ya? Nggak nyangka aku. Makin cocok aja kamu ini. Kurang ajar kamu, Bul. Bukan karena itu. Ini tentang Pak Amir. Ada apa dengan Pak Amir? Kata ibu-ibu, Pak Amir sudah nggak waras. Ah jangan mau kamu itu. Jangan menuduh orang sembarangan. Bener, Bul. Swear. Mangga Mas. Iya Pak. Loh, Pak Amir mau kemana? Iya Pak, sudah berpakaian rapi dan alim gini. Mas ini gimana? Jelaslah saya berpakaian seperti ini mau sholat Jumat. Hah? Kalian kok malah belum siap-siap? Ini sudah mau iqomah. Ini kan sudah malam, Pak Amir. Kok salat Jumat? Iya Pak, ini kan udah hari Sabtu. Loh, berarti sekarang bukan waktunya sholat Jumat ya? Wah, berarti jam saya sudah rusak nih. Untung saya tidak gila. Saya harus cepat-cepat mengganti jam baru rupanya. Ada apa gerangan? Kok Pak Amir memberi hormat kepada bendera merah putih? Bapak ini sebagai ketua RT ini gimana? Bapak tidak nasionalis. Maksudnya, Pak? Terlaluan. Sekarang ini kan hari kemerdekaan Indonesia, Pak. Masa tidak ada perayaan sama sekali? Sebentar, Pak. Bukannya sekarang... Bukannya apa? Sebelumnya saya meminta maaf, Pak. Bukannya hari kemerdekaan sudah lewat 2 minggu yang lalu. Sekarang kan sudah tanggal 31 Agustus, Pak. Astagfirullah. Yang benar, Pak. Iya, Pak Amir. Pasti ini gara-gara kalender saya yang sudah rusak. Saya harus cepat-cepat beli kalender yang baru. Dari kejadian tersebut, kabar kalau Pak Amir sudah tidak waras semakin sentar terdengar. Kondisi Pak Amir kian hari
juga kian tak terawat dan lusuh. Ditambah lagi, gaya bicaranya pun juga ikut meracau tanpa aturan. Ternyata kelakuan Pak Amir telah membuat resah warga sekitar, sehingga secara aklamasi warga sekitar memutuskan untuk mengadakan rapat dadakan di rumah salah satu warga. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Iya, Pak Amir makin hari makin tidak waras. Saya jadi takut kalau bertemu Pak Amir. Iya benar. Jadi saudara-saudaraku, keputusan akhirnya kita akan merehabilitasi Pak Amir dengan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Ya, Setuju. Ada apa, Bu? Oh ini dia lagi nyapu, tadi baru selesai masak. Mas, saya juga baru selesai masak tadi. Wah, ibu-ibu ini rajin semua ya, jadi sendiri selesai masak. Apa kabar Bu? Pak, saya sehat. Loh, bukannya ini Pak Amir kan? Benar Pak, saya Pak Amir. Loh, bukannya Pak Amir kan masih dirawat di rumah sakit. Benar Bu, dulu memang saya dirawat di rumah sakit, tapi sekarang dokter sudah memperbolehkan saya pulang. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Kenapa Bapak tampak tidak bahagia? Iya Pak, Bapak kan baru sudah keluar dari rumah sakit. Betul itu, Pak. Itulah penyebabnya saudara sekalian. Kenapa lagi Pak? Iya, kenapa, Pak? Jadi mungkin saya sudah dianggap gila oleh dokter. Padahal saya sehat gini kok dikeluarin dari rumah sakit. Padahal kan saya betah di sana. Oh. Ternyata perkiraan ibu-ibu dan Pak RT tentang Pak Amir meleset. Pak Amir ternyata belum sepenuhnya sembuh benar. Namun tidak seperti dulu. Kali ini kelakuan Pak Amir berubah total seolah-olah menjadi orang yang intelek. Walaupun dia sendiri menganggap dirinya sendiri sudah gila. Oleh karena itu, melalui rapat dadakan dan rahasia, warga sekitar memperbolehkan Pak Amir untuk tinggal kembali ke rumah yang lama ia tinggali. Saya Juniarti dengan NIM A1B121069 dengan nomor urut 1 berperan sebagai Pak Amir. Saya Fitria Sadi Desmiati dengan NIM A1B121066 dengan nomor urut 2 berperan sebagai adik. Saya Faradiba dengan NIM A1B121057 nomor urut 3 berperan sebagai tetangga 1. Saya Pina Pandwinanta dengan NIM A1B121048 dengan nomor urut 4 berperan sebagai tetangga 2. Saya Tiara Faisal dengan NIM A1B121056 nomor urut 5 berperan sebagai ketua RT. Saya Juwita Salimonika dengan NIM A1B121055 dengan nomor urut 6 dan di sini saya sebagai penjaga 1. Saya Anissa dengan NIM A1B121050 dengan urut nomor 7 berperan sebagai penjaga nomor 2.